Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut kita perjalanan ke sekolah. Untuk hari ini saya menggunakan mobil karena dilihat perkiraan cuaca akan hujan dari mulai jam 12 sampai jam 6 maghrib. Kita berangkat dari Situwangi. Pada kali ini kita akan melewati jalur BBS Batu Jajar Cangkorah, karena yang biasa kita lewati jalur Marga Asih Cibodas sedang ada pengecoran jalan, jadi macetnya sangat parah. Tidak akan mengejar waktu absen simak. Sembilan Batu Jajar tidak macet pas pasarnya. Nah, yang ke sebelah kiri ini ke daerah Ciraden, Kecamatan Camplas, via Makam Petaruman. Ini sebelah kiri. Nah, kita lurus ke depan ke arah perapatan Cipatik. Dari perapatan Cipatik kita ke kiri, belok kiri ke arah BBS. Nah, seperti biasa kita siapkan uang Rp1.000 untuk si Mamang Pengkolan yang standby di pertigaan Cipatik, akan mengatur lalu lintas Cipatik. Jadi biasakan kalau kita membawa mobil itu, stok receh itu harus ada di mobil. Nah, sekarang kita menuju ke arah jalan BBS ya. Oh ya, estimasi kita dari rumah ke sekolah itu kalau naik mobil sekitar 1 jam. 1 jam, kalau motor 40 menit sampai 45 menit. Kalau kondisi jalannya lancar ya beda lagi. Nah, ini kalau agak siangan biasanya padat di sini di BBS ini. Nah, sekarang masih lengang karena di bawah jam setengah. Kalau di atas 6:30 ini padat ya, sama yang kerja, sekolah dan lain-lain. Nah, sebentar lagi kita akan melewati pertigaan BBS. Nah, kita akan belok kanan ke arah Batu Jajar. Ke arah Batu Jajar. Untuk penonton yang sudah memberikan subscribe, saya doakan panjang umur, murah rezeki, dan diberikan
kesehatan. Dan yang belum subscribe, mangga silahkan di subscribe, karena subscribe itu gratisan dan mungkin berpahala juga karena telah mendukung kegiatan atau mendukung program pembuatan konten ya. Terima kasih untuk yang telah subscribe, dan yang belum subscribe monggo silahkan, saya doakan semoga panjang umur. Ini jembatan tercinta BBS yang sudah diganti yang dulu yang buatan tahun 85 sudah dibongkar, dan ini jembatan baru ya, yang kemarin diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi ya. Ini selama 1 tahun pembuatannya kalau nggak salah. Nah, ini sini sebelah kanan di Jalan Selacau ada SMA 1 Batu Jejar, Seman 1 Batu Jejar. Ini sebelah kanan. Ini belum banyak siswa karena masih pagi. Oh ya, biasa saya ke sekolah itu naik motor kalau cuacanya cerah, kalau rusuh. Nah, sekarang kebetulan menurut perkiraan cuaca itu akan hujan di siang sampai sore hari. Jadi kita gunakan si biru karena ini udah hampir seminggu nggak dipakai, kasihan kedinginan. Jadi punya kendaraan itu jangan disimpan terus. Nanti kalau disimpan terus, komponen-komponen atau spare partnya akan rusak seperti aki dan lain sebagainya. Jadi pakailah minimal seminggu 2 kali lah, cukup untuk menghangatkan badan si Jalu ini. Dan nanti kalau kita sesekali pakai mobil, badan kita tidak akan keanginan, jadi tidak mudah sakit-sakitan, masuk angin, sambil perawatan mobil, sambil perawatan badan. Dan mobil ini pun sangat irit karena 1300 cc dengan transmisi manual. Kalau ada yang tanya ini mobil tahun berapa, ini mobil jadul, mobil Avanza tahun 2007, tapi masih glowing lah lumayan. Masih bisa dipakai luar kotaan, masih bisa dipakai luar pulau juga bisa. Yang penting dalam perawatan mobil itu ya tadi perawatannya, jangan sampai tekor, oli, perawatan dan lain sebagainya. Apalagi mobil jadul, mobil tua. Tapi untuk pabrikan Toyota Avanza lah lumayan lah tahun-tahun segitu. Apalagi kalau lihat kebijakan pemerintah sekarang itu yang boleh menggunakan BBM subsidi itu adalah mobil yang di bawah 1400 cc. Nah, kebetulan mobil ini 1300 cc, jadi masih bisa membeli BBM subsidi ya. Kalau Avanza yang 15 itu berarti nggak boleh beli BBM subsidi atau Pertalite. Jadi wayahna kudu beli Pertamax yang 15 itu. Jadi bisa ngirit. Nah, mobil ini kalau rasio pemakaian BBM-nya itu bisa mencapai 1,13 lah, sampai dalam kota itu 1,12 sampai 13. Kalau luar kota bisa 1,15 per liter, kilometer per liter. Cukup irit lah buat kita golongan golongan menengah ke bawah itu. Recommended lah punya mobil yang kayak begini. Pajaknya murah, BBM-nya irit,
Nah ini pajaknya kemarin terakhir pajak tahun 2024 itu di kisaran 1,3 ya, murah lah untuk semobil itu. Kalau mobil-mobil muda kan lumayan mahal. Nah kita memasuki pasar Batu Jajar yang sering macet. Ini pasar Batu Jajar lumayan macet. Nah kita dari sini, dari pasar Batu Jajar belok kanan menuju ke arah Cangkora. Kalau ke kiri ini ke Pangauban, ke rumahnya Bapak Arif Hidayatullah, guru olahraga. Nah, ke kiri ini Pak Arif, ke Pangauban di perumahan. Kita belok kanan ke arah Cangkora. Ya, lumayan padat nih, udah mulai padat, banyak motor, harus hati-hati. Oke, lanjut. Nah sebelah kiri ini lapang Ijon Jambi Kopassus. Nah ini yang menjadi prajurit handal Indonesia ini di sini diterpa dibinanya ini pasukan elit negara kita, Kopassus. Nah ini lapangnya yang sangat bagus ya untuk di kita Batu Jajar. Nah ini kita di Blok Jambu, masih Kecamatan Batu Jajar. Ini masih macet, padat, banyak yang sekolah dan kerja. Tapi macetnya macet normal sih, nggak terlalu padat. Cuman kita harus bersabar, tidak bisa rusuhan. Dan yang paling utama itu harus hati-hati, karena motor selalu seenaknya nyalip dari kiri, dari ya motor lah. Pengendara motor Indonesia itu yang unik. Jadi pengendara motor Indonesia itu unik, susah diatur. Nah ini sebelah kanan Puspa Regensi, Geraha Kencana, perumahan tergolong baru. Nah SPBU Batu Jajar ini baru juga, baru setahun atau 2 tahun. Dulu nggak ada di sini, sekarang ada. Nah sebelah kiri ini adalah Bank BJB, Bank Kebanggaan ASN Jawa Barat nih. Ini adalah bank tercinta untuk para ASN. Nah kita kalau lurus ini adalah ke Haur Ngambang. Nanti kita kalau lurus itu emang lebih dekat ke Cimahi, cuman ada tanjakan yang lumayan tajam lah, ngeri. Kita jalur kiri aja, jalur aman ke Cangkora. Kalau naik motor enak jalan sana lurus, lebih cepat, nanti keluar di Kerkop. Cuman ada tanjakan Haur Ngambang, kita pakai jalur ini aja, jalur aman untuk kendaraan.
kita berada di Cangkorah ya. Nah, Cangkorah sebelah kiri ini sebentar lagi kita akan melewati pesantren Al-Bidayah, Ponpes Al-Bidayah. Ini ada nanti jenjang pendidikannya untuk sampai SMA gitu. Kalau SD-nya belum ada kalau nggak salah di sini. Baru ada SMP, SMA. Nanti ada ngobong di sini, siswanya bisa ngobong, belajar sekolah umum sambil belajar agama pesantren. Pesantren ini pesantren yang cukup cukup besar lah di Bandung Barat gitu. Cukup ternama ya. Selain ada lagi nanti di Ciamplas Darul Falah, ada Al-Bidayah gitu. Kalau di Kota Waringin ada Al-Burdah. Nah, ini Al-Bidayah. Ini lumayan terjangkau biayanya. Nah, ini jalur juga. Jalur padat. Nah, kalau lurus itu ke Cimareme, Padalarang, Cianjur, Sukabumi, Jakarta dan lain sebagainya. Nah, kita akan belok kanan ke Kerkop ya. Jalur Kerkop nanti keluarnya di Bundaran Leuwi Gajah. Ini biasanya macet, tapi sekarang alhamdulillah nggak macet. Jalurnya padat. Kita pas disuguhi dengan jalan yang bergelombang, jalan yang tidak ada perbaikan udah lama di sini. Padahal kalau lihat KBB itu untuk wilayah selatan KBB itu seperti daerah dari Ciamplas ke sana sampai ke Gunung Halu, Bojong Salam, itu sudah semuanya dicor. Wah, bagus. Nah, kenapa ini di tengah-tengahnya kelewat? Nggak tahu nih kebijakan pemerintah KBB ini. Jalan ini selalu butut, selalu jarang ada perbaikan. Kalah sama jalan ke Gunung Halu, apalagi jalan ke Lembang. Wah, mantap. Ini mohon perhatiannya nih pemerintah daerah KBB, karena sangat tidak nyaman sekali. Ini nanti tembusnya ke Bundaran Leuwi Gajah. Nah, biasanya saya jarang lewat sini sih, biasanya lewat Marga Asih, patrol Marga Asih, karena sekarang lagi dicor jadi lewat sini biar nggak terlalu lama di jalan. Walaupun jalannya ada yang seperti ini nih, kita nikmati saja. Nah, sedikit ini udah bagus lagi jalannya, cuman 500 meter lah, itu jeleknya 500 meter padahal. Kita di jalan Cisepan ini kalau nggak salah namanya. Dan nanti sebelah kiri ada belokan ke kiri itu ke daerah Cibeber, Contong, Pasar Antri Baru, bisa lewat sini. Cuma jalannya agak kecil tapi bagus. Nah, kita lurus karena sekolah BM3 itu ada di Cimahi Tengah, tepatnya di jalan
Kelurahan Baros ya, pinggir gerbang tol Baros. Jadi kita jalur sini biar cepat. Alhamdulillah untuk perjalanan hari ini, pagi ini tidak terlalu macet, jadi cepat ya. Ini sekarang di kisaran jam 6.30. Tadi kita berangkat di rumah jam 6 lebih sedikit. Nah, berarti perjalanan kita sudah 25 menit. 25 menit udah sampai sini. Berarti kita akan nyampe ke sekolah itu jam 6.45 atau 6.50. Nah, mudah-mudahan tidak macet. Nah, untuk mobil ini kalau pemakaian seminggu 3 kali ke sekolah itu saya biasa isi 100.000, cukup buat 3 kali pemakaian lah, PP ke sekolah ke rumah. 100.000 itu berarti kalau dihitung itu kali pakai itu 30.000 PP dari rumah ke Cimahi, cukup irit lah. Kalau pakai si NMAX, pakai motor itu saya isi biasanya 70.000 untuk seminggu. Untuk motor cukup lah, tidak terlalu boros karena mobil rakyat, mobil sejuta umat, mobil yang recommended buat PNS golongan 3A. Nah, ini Budi Luhur, Stikes Budi Luhur. Ini untuk kader perawat, apoteker ya, itu ya di bidang kesehatan. Nah, ini ada jalan terusan yang di Ngambang itu, nanti keluarnya dari sini nih. Ini ngabring motornya, ngabrudul di sini. Biasanya selalu macet. Nah, kalau ke kiri ini ke SMP 8 dan ke komplek SD Gajah. Di sini sudah mulai padat sekali.
Nah, sebelah kanan ini adalah makam Kerkop. Nah, ini makamnya orang non muslim. Ini makam orang agama Kristen. Ciri khasnya ada salib dan ornamen-ornamen hiasannya sangat beda dengan yang kuburan umat Islam. Ini makam besar daerah Lewi Gajah. Nah, di sini macet ya, karena banyak pertigaan apa ini. Nah, ini karakter pengemudi di Indonesia ini kelemahannya nih. Jadi ketika macet itu tidak mau ngantri. Jadi suka ngambil jalur lawan arah milik hak orang lain. Kalau perlu ada petugas di sini. Nah, ini yang menyebabkan macet itu ini nih penyebabnya nih. Karakter pengemudi Indonesia itu nggak mau ngantri, nyerobot jalan orang sehingga penuh, numpuk, akhirnya macet. Nah, ini mental yang perlu diperbaiki bersama nih. Jadi perlu mencontoh dari negara lain bagaimana mengemudi yang baik gitu. Jadi tidak dibenarkan, entah itu alasannya terburu-buru atau apapun, kecuali kalau ada ambulan atau pemadam itu boleh saja. Nah, ini yang kita sering lihat di jalan Indonesia ini karakternya seperti ini, jelek, nggak mau ngantri, sehingga yang menyebabkan macet itu. Padahal itu adalah karakter mencuri hak orang lain yang harusnya dilewati oleh orang lain. Jadi mohon kepada pengendara motor ya harus pahamlah bagaimana berkendara yang baik, jangan seenaknya. Nah, kita di bundaran Lewi Gajah nih. Bundaran Lewi Gajah ini kita belok kiri lewati jembatan kereta Wush cepat. Ini kereta cepat kita nih yang memakan anggaran triliunan. Kalau nggak salah ini 130 triliun atau berapa ya. Ini kereta buatan Cina. Kita nanti belok kanan, kalau ke kiri ke Cimahi, ke alun-alun. Nah, kita ambil jalur kanan. Cuman di sini macet banget nih karena ada SMP 9 dan SMK 1 Cimahi, jadi macet sini. Cuman mudah-mudahan nggak lama. Oh, macet kan? Oh. Macetnya dari sini nih, parah banget. Ini sudah jam 6.40. Ini macetnya sebelum jam 7 nih macet, jadi dari jam 6.30 sampai jam 7 macet di sini. Cuman nggak panjang, cuman 1 kiloan. Cuman agak sedikit lama sih. Kalau pakai motor sih nggak macet. Kalau pakai motor. Masih macet. Kita terjebak sudah hampir 10 menit di jalur ini. Ada SMK 1 nih. Harusnya ada harus ada perhatian dari pihak terkait agar ada solusi bagaimana untuk tidak macet gitu. Jadi kalau bisa itu yang sekolah itu ada drop off gitu. Jadi menurunkan penumpang itu tidak di bahu jalan, tapi ada daerah khusus sehingga tidak menyebabkan macet. Ya, mungkin video kita sampai ini ya, karena HP-nya akan dipakai buat absen dulu, takut tidak bisa absen ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.